Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Pastinya semua sehat ya anak-anak ya. Kali ini hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Anak-anak belajar di rumah dan menanti tugas dari Pak Edu. Ya, kali ini kita akan memasuki pada pembelajaran kelima. Apa saja sih yang akan dikerjakan di pembelajaran 5? Mari kita simak bersama-sama. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Nah, ayo membaca. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Bacalah teks berikut dalam hati. Suku Minang ya, suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Ya. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah tersebut dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang punya alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, kita lanjut pada halaman 59. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Ya, itu. Makanan khas suku Minang lainnya juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, itu tadi bacaan nih anak-anak ya, yang berjudul Suku Minang. Ya, tugas yang pertama. Apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang suku Minang? Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku tersebut dan diskusikan jawabannya dengan teman sekelompokmu. Ini tidak usah jawabannya, tetapi pertanyaannya saja ya. Dibuat 10 pertanyaan. Kalau kita mau membuat pertanyaan, pasti diawali dengan apa, bagaimana, di mana, mengapa, siapa. Ya, tuh tugas yang pertama. Ini ya, membuat pertanyaan 10 saja.
Ya, tidak usah dijawab. Kemudian kita lanjut pada halaman 60. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Cari informasi lebih lanjut tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Tuliskan hasil temuanmu dalam kolom berikut. Tugas kedua, mencari informasi tentang keragaman sosial yang ada di provinsimu. Berarti kalau tempat kita ya Provinsi Jawa Timur, ya, tentang keragaman sosial dan budaya, ya, bisa menceritakan rumah adat, makanan khas itu. Kemudian lanjut ke halaman 61. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungong Jumpa? Ya, untuk tari ini nanti kita praktikkan pada saat kita di kelas ya anak-anak. Nih, tari Bungong Jumpa yang kemarin itu. Terus ini berarti ini kita praktikkan nanti pada waktu bertemu di kelas. Ya. Langsung masuk di halaman 63. Setelah selesai belajar menari, sekarang kamu akan mendiskusikan tangram yang telah kamu buat sebelumnya. Amati kembali tangram yang telah kamu buat. Cara berpasangan bangun yang digunakan membentuk tangram. Nah, tugas selanjutnya ini. Apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak beraturan? Jelaskan. Kemudian, apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak beraturan? Tuh. Ya. Lanjut ke halaman 64. Ya, di sini ada diagram Freyer namanya ini. Pada diagram Freyer ini, anak-anak, kamu nanti dikotai, terus tengahnya segi banyak, terus gini cara mengerjakannya. Segi banyak beraturan adalah apa? Kamu tulis penjelasannya, kemudian ciri-ciri segi banyak beraturan apa. Kemudian contoh segi banyak beraturan, contohnya bangun apa. Atau dalam bentuk gambar. Contoh segi banyak tidak beraturan. Itu namanya diagram Freyer ya, dibentuk seperti contohnya pada halaman 64. Tuh. Ya. Tugasnya itu dulu anak-anak ya. Untuk tugasnya itu nanti untuk pertanyaannya juga ditulis ya. Ya, tetap semangat belajar semuanya anak-anak ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.